Aku tidak habis mengerti. Kenapa hutan yang dikatakan orang sebagai surga kini tidak dikunjungi orang? Apa yang mereka takutkan? Loh, kita kesini tidak membahas soal itu kan? Di sana sepertinya lebih enak kan? Kita ke sana yuk. Ayo Kang. Tunggu. Apa yang mau kau lakukan pada wanita itu? Maaf, saya kira dia orang yang saya cari. Tolong saya, Tuan. Apa yang terjadi? Apa kau kenal dengan pemuda tadi? Tidak. Saya sedang mencari suami saya. Suami? Memangnya suami kamu kemana? Tadi dia bersama saya. Terus saya mengajaknya ke atas rakit. Tapi saya tunggu-tunggu dia tidak muncul, Tuan. Kemana suami saya? Ya nggak tahu saya. Maaf, kami juga bukan dari desa ini. Iya. Tapi saya akan membantu. Ayo, sekarang kita ke desa. Iya. Ayo. Bet, nggak boleh lihat perempuan. Kikuk. Bet. Ajak ke susu, Bet. Alon-alon, Bet. Bet, alon-alon. Walah, Bet. Bet, alon-alon. Bet. Ajak susu, alon-alon. Perasaanku nggak enak nih, Bet. Jangan-jangan gerak-gerik kita ada yang ngawasi, Bet. Kita makan dulu, baru kita ke kelurahan. Hah? Makan? Waduh, makan. Kita makan. Mau jatuh. Silakan Tuan. Maaf. Silakan. Ya. Makan yang enak ya. Makan yang banyak. Biar tenaganya kuat. Nona, cepat pergi dari sini sebelum kau celaka. Pergilah cepat. Pakai nyuruh pergi segala. Lepaskan. Jangan menakuti orang seperti itu. Iya. Maafkan dia, Nona. Silakan. Ayo, silakan. Maaf, apa ada yang membutuhkan pekerjaan? Saya kekurangan pelayan. Kebetulan, aku sedang butuh uang tambahan. Kalau kerja di sini selain uangnya akeh, makanannya juga akeh-akeh kan ya. Teman saya ini pintar melayani orang. Oh ya Pak, maksud kedatangan saya ini mau menanyakan letak kelurahan di desa ini. Apa Bapak tahu? Kelurahan? Iya, kelurahan. Oh iya, Kisanak. Jalan saja menyusuri jalan ini ke depan, ke arah barat. Oh. Kalau ada rumah pendopo, disitulah kelurahannya. Kalau begitu terima kasih Kisanak. Sama-sama. Ayo. Bet, mau kemana, Bet? Hei, kalau kamu kerja di sini, jangan kau makan semua makanan di sini ya. Ya enggak. Memangnya genderuwo apa?
ngabisin makanan. Iya. Ada apa, Kakang? Tidak ada apa-apa. Ayo kita jalan. Kilurah tidak dapat menemui. Aku jaga Baya di sini. Apa yang bisa kubantu? Kebetulan. Saya rasa kami lebih tepat bicara dengan Ki Jagabaya. Saya membawa Wulan menghadap. Dia bilang suaminya hilang di tengah hutan. Mungkin Ki Jagabaya bisa membantu kami untuk mencarinya. Waduh, masalah orang hilang. Rasanya baru kali ini saya menerima aduan. Tapi, baiklah, saya akan urus. Saya masih punya banyak pekerjaan. Maaf Ki, apa tidak lebih baik kalau Ki Jagabaya sekarang memeriksa hutan itu? Saya bilang, saya masih punya banyak pekerjaan. Ki Jagabaya, ada kejadian lagi di desa sana. Lihatlah, saya masih punya banyak pekerjaan. Permisi. Mangan. Nih, kasih pisang. Kikuk. Itu masakan Dadung sendiri. Aku lali, perasaan belum dikasih garam. Coba dulu ya. Wah, sudah. Pisang. Ada yang aneh di desa ini. Dadung, kau harus cepat-cepat mencari tahu di warung ini. Setelah itu kami akan kembali ke hutan untuk memeriksa. Sepertinya orang desa sini menyimpan rahasia, Bet. Iya, menyimpan rahasia. Tapi kau tahu kan bagaimana mendapatkan keterangan? Tenang aja, semua urusan beres. Kikuk. Kau masih punya banyak waktu untuk pergi dari sini. Cepatlah, sebelum kau terlambat. Maaf, apa kalian butuh tempat menginap? Tentu saja. Nanti saya tunjukkan. Tapi penginapan laki-laki dan perempuan terpisah. Tidak apa-apa, Pak. Terima kasih. Saya permisi dulu. Tapi saya tidak mau sendirian. Tapi pemilik warung itu baik. Satu orang pembangkang kita jadi korban lagi. Kelihatannya binatang itu sangat lapar. Biarkan saja. Yang penting, dia memberi kita makan. Dan ada 3 orang baru yang perlu kita korbankan. Ya, kita tinggal tunggu waktu saja. Rupanya ada yang tidak beres di sekitar sini.
mengenai penyelidikan itu, sampai saat ini aku belum dapat apa-apa. Tapi aku melihat pengunjung di sini aneh-aneh, Bet. Terutama tatapan matanya. Melotot semua, Bet. Maaf, mau saya antar sekarang, Wulan? Sekarang? Mau kemana? Tentu saja ke rumah penginapan. Kau butuh menginap, kan? Penginapan? Bapak Satari sudah berbaik hati mau mengantarkanmu ke penginapan. Jangan kau tolak. Tapi saya takut. Desa ini aman sekali. Saya jamin itu. Sampai jumpa besok. Ini. Dikasih tomat. Ambil lagi. Bet, bagaimana, Bet, selanjutnya, Bet? Aku tidak suka teka-teki ini. Siapa yang suka teka-teki? Suka pusing. Kita bagi tugas saja. Gimana? Aku akan kembali ke hutan. Ya. Sepertinya kunci teka-teki itu ada di sana. Aku yang bau. Ya. Pokoknya kita laksanakan tugas masing-masing ya, Bet ya. Dan nanti kita ketemu lagi di sini. Apa? Baru dikasihin. Ada yang baru. Aku pergi dulu. Sepi sekali di sini. Bukankah sepi ini lebih menyenangkan? Maksud saya, beginilah suasana desa kami. Tapi ini menyenangkan bagi kami. Desa kami terkenal sebagai surganya orang melancong. Dan salah satunya pondok inilah rumah penginapan mereka. Kau kesini tertarik dengan keindahan pantainya, bukan? Betul. Semua orang berkata begitu. Sayang, saya tidak bisa menikmatinya. Maksudnya? Ya, sudah lama saya kesepian. Seperti bujangan saja layaknya. Bagaimana saya bisa menikmati keindahan pantai tanpa wanita di samping saya? Sebaiknya saya tidur. Saya lelah sekali. Oh ya, tentu saja. Saya harus pulang. Besok saya jemput. Kita patut bersyukur mendapatkan lebih banyak lagi makanan yang penuh karunia ini. Dan kita akan terus-menerus mencarikan Tuhan kita santapan yang enak. Karena kita juga mendapatkan imbalan yang setimpal. Mari, kita segera makan makanan yang tidak ada bandingannya di dunia ini. Ayo, silakan. Ya. Hei, seharusnya kau tidak melihatnya. Kau benar-benar akan mendapat bencana. Ayo, habisi semua sampai mabuk. Kalau perlu saya tambah lagi. Kalau mabuk begini akan lebih asik kalau kita main tebak-tebakan ya. Sambil mabuk main tebak-tebakan. Aku mau tanya, apakah orang kampung sini tidak suka dengan pendatang ya? Pendatang? Iya. Oh, itu sih bukan tebak-tebakan. Alah, ditanya malah. Ayo minum lagi ya. Ayo.
Gimana? Aku kan sudah bilang tadi. Kamu pergi saja. Pergi. Jauh. Oh. Tahu nggak kamu? Di desa ini nih, ini ada surganya. Dan di dalam surga ini ada binatang buas sekali. Binatang buas? Binatang buas? Saya pikir binatang buasnya datang. Kau yang bernama Dadung Awuk. Iya, aku Dadung Awuk alias Jaka Pingit. Gak. Ada apa? Ikut aku. Loh. Pakai ngikut segala. Memangnya sampai ini siapa? Pakai ngajak-ngajak ngikut. Aku Jagabaya. Aku hanya ingin kau ikut ke hutan untuk mengenali temanmu. Waduh, Karepet, Wulan. Memangnya kenapa? Saya cuma ingin kepastianmu. Apakah mayat di hutan itu temanmu? Mayat? Mayat apa? Keajaibannya gimana sih? Masa sih Karepet mati? Jangan banyak bicara. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Ayo. Aduh, sebentar. Aku bawa gembolan dulu. Mana? Mana mayatnya? Orang aja. Bet. Sebaiknya kau kembali ke desa. Ini daerah terlarang. Terlarang buat siapa? Orang sepertimu. Maaf Kisana. Tapi saya rasa saya berhak berada di mana saja. Termasuk di sini. Bertingkah kau. Jangan melawan, aku akan membantumu. Kalau mau membantu, kenapa membawaku kemari dan mengikatku seperti maling? Kau tidak mengerti. Teman saya tahu di mana saya. Mereka pasti akan datang menolong saya. Tenang saja. Mereka sudah punya rencana untuk kedua temanmu itu. Tapi kau tidak termasuk. Apa maksudmu? Temanmu yang menjadi pelayan sudah mati. Apa? Apa yang terjadi? Hei! Apa yang kau lakukan dengannya? Mereka mengorbankannya untuk binatang itu. Binatang itu butuh daging manusia untuk tetap hidup. Mereka memberinya makan melalui pendatang, pedagang keliling, perampok, dan siapa saja yang datang kemari. Binatang pemakan manusia? Iya. Dulu desa ini dikutuk oleh orang suci. Karena desa ini dijadikan tempat pelacuran yang berkedok tempat melancong. Dan kutukan itu menciptakan binatang buas di hutan sana. Penduduk ingin membunuh binatang itu. Saat tahu binatang itu mengeluarkan lendir yang dapat membuat orang awet muda bila memakannya. Sampai mereka meninggal. Makanan yang berwarna hijau itu? Iya, betul. Kalau begitu, tolong saya, Nyai. Saya mau pergi. Kau tidak bisa kemana-mana. Kalau tidak bersamaku, kau akan dikorbankan untuk binatang itu. Tapi, kalau kau makan makanan ini, kau akan awet muda seumur hidupmu. Kurang ajar.
kau mungkin kelihatan muda, tapi di dalam kau setua aku, Satari. Setelah kau memberi makan hewan itu, maka kau akan semakin dekat dengan neraka. Jangan memancingku berbuat brutal, Nyai. Aku akan mati, tapi aku tidak akan berdosa karena tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Kau wanita bodoh yang tidak tahu karunia. Hanya orang bodoh sepertimu lah yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Ayo, makan. Ayo, makan. Kenapa kau lakukan ini? Aku ingin kau jadi istriku. Bajingan kau, Satari. Kau ingin menggantikan aku dengan dia? Jadi, kalian suami istri? Panggil Jagabayamu, atau lurahmu, atau siapa saja orang yang berwenang di daerah ini. Cuy! Sebentar lagi kau mampus. Katakan, kenapa orang hilang di desa ini? Kau tidak bakal percaya. Katakan. Aku tidak akan mengatakannya. Kau pikir kami senang di desa ini? Kami akan segera pergi dari desa ini. Terlambat. Teman wanitamu itu pasti juga sedang asik dengan Satari. Bajingan. Di mana mereka? Di mana? Kalau kau hebat, cari saja sendiri. Bangsat. Aku jamin kau akan bahagia di sini. Aku akan menjadi suamimu yang setia. Jangan cemaskan, Surti. Sebentar lagi dia akan menjadi santapan binatang itu. Kau benar-benar binatang. Terima kasih. Sekarang tinggal pilih. Makan dan hidup. Atau tidak makan dan mati. Aku tidak mau mati. Kalau begitu, makan dan hiduplah. Biar saya makan sendiri. Hei, mau kemana? Hah? Mau kemana kau manis? Hah? Mau kemana? Aku tidak mau mati. Aku tidak mau jadi makanannya. Ayolah. Lepaskan aku, setan. Lepaskan. Lebih baik kita bersenang-senang dulu. Ayo. Ayo, masuk. Jangan. Lepaskan dia, Jagabaya. Kenapa dengan wajahmu? Hah? Kau sudah merusak rahasia kota ini, Satari. Kau akan dikorbankan. Aku tidak peduli, lepaskan dia. Kalau itu memang maumu. Apa yang terjadi dengan orang ini? Ini berhubungan dengan makanan mereka yang berasal dari binatang hutan itu. Hidung awak, Kakang. Ayolah, mungkin ke arah sana. Kita harus waspada, Kakang.
Ini cuntrikmu. Ini bukan cundrik sembarang cundrik. Ini cundrik pusaka, Wulan. Dapetinnya aja harus puasa 7 hari 7 malam, nggak makan singkong rebus. Gembolanku mana, Bet? Itu dia. Aduh buntelanku. Aduh, Bet. Kalau ini hilang, aku bisa jatuh miskin, Bet. Aduh. Wulan. Kau tidak apa-apa, Wulan? Iya. Saya tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Entah apa yang akan saya katakan pada orang tua Kakang Mahesa. Katakan saja yang sebenarnya. Saya ingin Kakang ikut denganku. Wulan, kalau aku ikut denganmu, apa nanti kata orang tua Mahesa? Dikiranya aku yang membunuh Mahesa untuk mendapatkanmu. Apa tidak salah tuh? Bukannya kamu yang harus ikut sama kita ya, Bet ya? Kikuk. Tidak. Saya terlalu takut untuk mengembara. Terima kasih untuk segalanya. Tanpa kalian,
Mungkin saya juga tinggal nama. Kakang Mahesa pasti setuju kalau kalung ini Kakang pakai. Terima kasih, Wulan. Aku merasa terhormat. Untuk kamu, saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Ke orang berhati emas. Kikuk, kikuk. Hidungku mau terbang, Bet. Dibilang berhati emas. Pujianmu membuat aku tersanjung. Selamat jalan, Wulan. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain waktu dan lain cerita ya. Selamat jalan, Wulan. Saya permisi dulu. Hati emas. Dung, tolong kau simpan kalung ini, Dung. Ya, ya, ya. Surga dunia ini sudah hilang. Artinya tugas kita sudah selesai, Bet ya? Belum. Belum? Sontoloyo sampian ini. Rupanya kamu adalah satu-satunya orang yang tersisa dalam bencana ini. Bukan begitu, Bet? Gak. Bangsat. Kalian telah merusak tatanan desa kami. Kalian harus mati. Hiya. Aku saja mau mati sekalian ya. Bet, ternyata dia itu sudah tua bangkai, Bet ya. Sinting, benar-benar sinting. Ya sudah. Sebelum kau berubah jadi orang sinting beneran, lebih baik kita pergi dari sini secepatnya. Hah? Sinting? Aku mah nggak sinting, Bet. Tuh, lebih dingin, Bet. Bet, Bet. Bet, tunggu, Bet. Dah. Bet, tunggu, Bet.